Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Erika di channelnya Lentera CPNS. Kali ini kita akan bahas tentang prediksi soal P3K guru kelas SD. Oke, kita akan bahas tentang orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian kita juga akan bahas tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang model operasi hitung matematika. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama ya, prediksi soalnya. Oke, yang pertama ada tentang struktur teks narasi. Teks narasi ini dibentuk oleh beberapa struktur, di antaranya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Lalu apa itu orientasi? Orientasi itu merupakan bagian awal teman-teman. Jadi penulis itu biasanya kalau di awal akan menjelaskan tentang tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya sebagai pengenalan. Jadi kalau namanya orientasi berarti ada di awal ya, biasanya mengenalkan tokoh, latar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada komplikasi teman-teman. Apa itu komplikasi? Yaitu paragraf narasi atau bagian dari paragraf narasi yang menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit. Jadi intinya komplikasi ini menceritakan tentang konfliknya ya, inti dari narasi tersebut. Lalu nanti akan disusul dengan anti klimaksnya juga dan berangsur-angsur konflik tersebut menghilang atau terselesaikan. Itu adalah komplikasi ya teman-teman. Yang kedua ada resolusi. Ya, apa itu resolusi? Resolusi itu di mana penulis akan memaparkan jalan keluarnya dari konflik. Jadi kalau tadi klimaksnya ada di komplikasi, nah jalan keluarnya itu ada di resolusi. Dan yang terakhir itu ada koda. Apa itu koda? Koda itu bagian akhir dari teks narasi yang berisi cerita atau penutup. Akhir cerita ini biasanya bentuknya macam-macam teman-teman. Ada yang dibuat berakhir bahagia, sedih, ada juga yang dibuat menggantung. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang struktur teks narasinya, kita akan bahas ke contoh soalnya nih. Contoh soalnya kayak gimana? Nih, ada cerita seperti ini. Kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi, teman-teman. Tadi nggak, resolusi itu apa, teman-teman? Resolusi itu adalah jalan keluarnya, ya, teman-teman ya. Tadi inti dari resolusi itu adalah jalan keluar yang dipaparkan penulis dalam cerita tersebut. Oke, kita langsung aja cari ke yang isinya tentang penyelesaian atau jalan keluarnya. Di yang A, 3 rumah berkayak kerucut memajut mataku. Ketika aku memandang, oke, itu bukan ya, jelas bukan teman-teman. Kenapa? Karena ini masuknya ke orientasi. Karena dia menjelaskan tentang latar tempatnya. Di sini kan soalnya ada rumah bergaya menyambut mataku. Berarti penglihatan ya. Itu biasanya ada di pengenalan. Yang kedua, para Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya dan mengarahkan pada harimau itu. Oke, lalu tembusan dari perut harimau, kemudian harimau itu mati. Setelah berhasil membunuh harimau itu, para Raden mengangkat bayi itu dan bawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Oke, kita simpan yang B. Kita baca dulu yang C. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang berjalan. Bukan ya, teman-teman ya. Ini jelas masih ke orientasi. Jadi ini bukan, kita hilangkan opsi C. Dan yang ketiga ada pasukan terdepan dan binatang-binatang segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget kita percaya karena korban berjatuhan di pihak mereka karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan serigala kembali mengatur siasat pada posisi menyerang. Oke, ini juga bukan ke resolusi ya teman-teman. Kenapa? Ini masuknya ke komplikasi. Kenapa? Karena di sini masih diceritakan tentang konfliknya yang terjadi. Masih klimaksnya ya teman-teman. Jadi ini juga jelas bukan. Jadi yang tersisa dari A, B, C, D ini adalah B ya teman-teman ya. Karena di sini dia ceritakan ada solusinya. Solusinya itu setelah dia berhasil membunuh harimau itu, katanya mengangkat bayi itu dan bawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Berarti itu adalah salah satu solusinya. Berarti masuknya ke resolusi. Oke. Mudah ya teman-teman ya. Tinggal cari aja mana yang merupakan solusi dari konflik tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita bahas tentang metamorfosis, teman-teman. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Metamorfosis itu sendiri ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada sempurna. Apa itu sempurna?
Kuncinya dari metamorfosis sempurna itu adalah ditandai dengan perubahan bentuk yang sangat jauh berbeda antara larva dan dewasa. Jadi bentuknya berbeda banget dari mulai larva ke dewasa. Seperti itu ya teman-teman. Terus hal ini juga ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Ini biasanya untuk serangga ya teman-teman ya. Biasanya di serangga itu ciri khasnya metamorfosis sempurna adalah ada fase pupa atau kepompong. Lalu, tahapan metamorfosis sempurna ini dimulai dari telur yang berubah menjadi larva atau pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi dewasa atau imago. Contoh hewannya, apa aja teman-teman? Yang jelas kupu-kupu ya teman-teman ya. Terus nyamuk, lalat, dan capung. Oke, kalau tadi adalah metamorfosis sempurna, kita bahas ke metamorfosis tidak sempurna. Kalau proses ini saat baru menetas atau nimfa bentuknya, itu tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Jadi kalau kuncinya tadi yang metamorfosis sempurna itu bentuknya jauh berbeda, kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu tidak jauh berbeda teman-teman. Jadi bentuknya dari yang masih kecil ke dewasa itu sama, nggak terlalu jauh bedanya. Adapun urutan daur hidup serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini dimulai dari fase telur berubah jadi nimfa, menetas, lalu menjadi dewasa atau imago. Contoh hewannya, apa aja teman-teman? Kalau serangga itu belalang, kecoa, jangkrik, dan tenggeret ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nih, ini sebelum contoh soal saya gambarnya dulu nih. Teman-teman, kalau misalkan metamorfosis sempurna itu, lihat di sini ada proses pupa. Jadi dia setelah dari mulai telur, lalu dia berubah jadi larva, dia itu mengalami proses pupa dulu atau jadi kepompong, lalu jadilah kupu-kupu. Berarti kan dari mulai dia telur ke kupu-kupu itu bentuknya beda banget ya, jauh berbeda. Kita bandingkan dengan yang tidak sempurna, teman-teman. Kalau tidak sempurna, dia dari telur itu ke nimfa 1, ke nimfa 2, ke kecoa dewasa 1, dan kecoa dewasa 2 itu bentuknya nggak berbeda jauh ya, teman-teman. Dari telur ke nimfa 1 ke nimfa 2 bentuknya sama kan? Cuma beda ukurannya saja. Kalau nimfa 1 jelas dari kecil, sedang, sampai ke dewasa. Jadi kuncinya adalah kalau tidak sempurna itu bentuknya nggak jauh berbeda ya. Lawannya dari metamorfosis sempurna. Oke, kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Contoh soal, hewan yang mempunyai tahapan daur hidup seperti lalat adalah apa aja? Ada A, B, C, dan D. Oke, kita lihat dulu nih, kalau daur hidup lalat tuh kayak gimana? Kita lihat gambarnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Pertama dia dari telur, berubah ke belatung atau larva ya teman-teman ya. Terus dia ada pupa teman-teman. Tadi kalau pupa itu ciri khas dari apa? Dari metamorfosis sempurna. Berarti dia metamorfosisnya sempurna ya teman-teman ya. Berarti kita cari nih, mana yang di antara A, B, C, D-nya ini yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, kita cari yang pertama A, kumbang, jangkrik, dan lebah. Tadi kita bahas kalau jangkrik itu masuknya tidak sempurna ya teman-teman, berarti ini salah. Oke, lalu kupu-kupu juga bukan ya. Kita lihat, kupu-kupu betul ya, dia sempurna. Tapi di sini ada kecoa. Kecoa itu bukan ya teman-teman ya. Kecoa itu bukan sempurna, berarti dia jelas salah. Lalu yang C ada katak, lebah, dan kumbang tanduk. Lebah betul ya teman-teman ya, dia mengalami sempurna. Kumbang tanduk juga sama. Lalu katak. Katak ini bukan serangga tapi amfibi ya teman-teman. Tapi dia coba, teman-teman ingat kalau katak itu dia mulai dari telur ke berudu, lalu ke katak dewasa. Bentuknya jelas jauh berbeda ya teman-teman ya. Berarti dia benar masuk ke metamorfosis sempurna. Oke, jadi jawabannya C ya teman-teman. Oke, kita cek satu lagi deh. Belalang, laron, dan kumbang tanduk. Ini yang tidak sempurnanya ada nih di antara tiga ini. Apa teman-teman? Yaitu belalang. Belalang itu maksudnya tidak sempurna. Jadi udah jelas jawaban dia salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah C, teman-teman. Walaupun katak dia bukan serangga, tapi dia juga daur hidupnya itu mengalami metamorfosis. Terlihat dari mulai dia berudu ke katak dewasa itu bentuknya jauh berbeda ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya C. Kita soal berikutnya lagi ya. Nah, di sini katanya ada model operasi hitung matematika. Contoh soalnya kayak gini, teman-teman. Pada suatu sekolah, setiap siswa diwajibkan menyumbang buku sebanyak setengah lusin. Jumlah seluruh siswa pada sekolah tersebut ada 200 siswa. Jika seluruh buku akan disumbangkan ke 15 lokasi berbeda, maka model operasi hitung matematikanya itu kayak gimana? Oh, jadi di sini ada soal cerita. Kita diminta untuk menyebutkan model operasi hitung matematikanya. Sekarang kita lihat aja teman-teman.
Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita lihat dulu. Jumlah katanya setiap siswa diwajibkan menyumbang buku sebanyak setengah lusin. Setengah lusin itu berapa, teman-teman? Satu lusin itu kan 12 ya. Berarti kalau setengah lusin sama dengan 6 ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada 6 nih. Setiap siswa wajib menyumbangkannya itu 6 buku ya. Berarti ini bukunya 6. Lalu katanya jumlah siswanya ada 200, berarti jumlah seluruh bukunya ada berapa teman-teman? 200 dikali 6 ya. Kita cari yang 200 kali 6. Oke, ini juga 200 kali 6. Oke, oke. Lalu akan disumbangkan ke 15 lokasi berbeda, maka jumlah operasi hitung matematikanya ada berapa? Oke, jadi caranya udah jelas, kita kalikan dulu jumlah siswa dengan jumlah bukunya. Karena dia setengah lusin, berarti cari yang 6, teman-teman. Nih, C salah, D salah, E salah. Berarti tersisa 2. Sekarang susunannya yang mana nih yang benar? 6 dulu dikali 200 dibagi 15 atau 6 dikali 200 bagi 15? Yang benar yang mana teman-teman? Yang benar itu kita kalikan dulu jumlah bukunya dengan jumlah siswanya supaya kita tahu seluruh bukunya ada berapa. Lalu baru dibagi dengan 15 lokasi berbeda. Jadi yang benar adalah B ya teman-teman ya. Ini salah karena harusnya ini dulu yang dikali teman-teman, bukan dibagi dulu ya. Jadi jawabannya salah. Udah, jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau misalkan udah dikali, kan kita udah tahu tuh jumlah bukunya berapa, lalu kita bagikan deh ke 15 lokasinya. Nanti dapat, masing-masing lokasi dapat berapa. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah, insya Allah teman-teman pasti bisa. Sekian dulu teman-teman konten dari saya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat teman-teman yang sedang berjuang tes P3K Selkom kedua, semoga teman-teman diberikan nilai terbaik ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sehat dan sukses selalu.